Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Garasi BUB. Kali ini berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita tampilin review mobil-mobil jualan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau bongkar atau bahas ya. Bahas satu seri mobil yang menurut kita gitu ya, ini beberapa kali nih kita kalau posting mobil ini tuh cepet banget dalam arti cepet banget laku, terus banyak banget yang nanya-nanya segala macam. Oke, kita langsung aja, kita mau bahas nih mobil yang di belakang kita nih. Ini Toyota Avanza Veloz tahun 2012. Avanza Veloz 2012 gitu ya. Ini termasuk yang kita punya ini Avanza Veloz generasi pertama. Veloz ini untuk untuk kelas Avanza dia seri tertinggi ya. Yang dimana sebelumnya tuh ada seri E, ada seri G. Terus di tahun sebelumnya itu ada seri S. Nah, untuk yang generasi ini dia pengganti dari seri S. Nah, terus kita mau lihat nih, kenapa sih tuh kok orang, maksudnya nih teman-teman yang lain ini banyak banget nih yang kayaknya antusias nih kalau kita lihat kalau kita posting barang dagangan kita tuh Avanza Veloz. Apa sih kelebihan, kekurangan nih dari Avanza Veloz nih yang jadi pertimbangan nih buat orang-orang kok. Oke deh, kita ambil Avanza Veloz aja. Oke, sekarang kita bahas. Pertama, perbedaan dari Avanza biasa gitu ya, dari tipe EG Veloz itu perbedaannya apa sih gitu ya. Dari Avanza E dia tuh trim yang paling bawah. Trim paling bawah tuh kayak velgnya belum velg aluminium gitu ya. Terus grill chrome nggak ada, bumper biasa banget gitu loh. Terus juga biasanya dia variannya manual. Biasanya variannya manual, tapi untuk beberapa tahun ke atas dia variannya udah matic. Oke, lanjut ke G. G itu hampir mirip nih sama Veloz. Dia perbedaannya signifikan itu biasanya engine-nya itu ada 1300, ada 1500 untuk G. Terus kelengkapan lainnya apa nih? Udah ada nih sen di spion itu untuk G. Terus dia sudah single din ya kalau nggak salah ya, dia udah single din gitu. Terus sama trimnya, terus bumper depan belakang itu beda. Nah, untuk tipe Veloz yang dimana tipe paling tertinggi itu dia mesinnya 1500, bumper depan belakangnya beda, velgnya beda gitu ya. Kalau nggak salah itu velgnya sama ring velgnya tuh kayaknya beda deh, seinget saya gitu ya. Itu tolong koreksi aja. Paling itu perbedaan. Dan di Veloz sendiri itu ada satu trim lagi yang di atasnya. Itu yang di tahun ini tuh ada Veloz Luxury. Veloz Luxury itu perbedaan yang signifikannya itu ada TV di roofnya, terus sama kalau nggak salah tuh ada wood panel ya. Selebihnya sama semua. Oke, lanjut. Kenapa sih orang-orang nih, para keluarga Indonesia gitu ya, atau mungkin Asia kali ya gitu ya, tapi khususnya gue bahas yang di sini yang di Indonesia, kenapa sih banyak milih Avanza gitu loh? Avanza tuh kayak udah jadi kendaraan wajib yang ada di setiap rumah kali ya, mungkin untuk keluarga-keluarga di Indonesia gitu ya. Kelebihannya Avanza tuh apa? Satu, dia di sini bandel. Baik yang 1300, 1500 gitu ya, apalagi yang 1300 gitu ya. Sekalipun CC kecil, justru karena CC-nya kecil ini nih, jadi maintenance-nya akan jadi lebih mudah gitu ya. Terus kenapa sih harus ada, malah ditimbulin nih CC besar, yang 1500 lah lebih besar, sekalipun cuma 200 ya, 200, perbedaannya 200, tapi kelihatannya membawa efek yang banyak nggak berarti misalkan di 1300 pemakaiannya cuma 2, 3 atau 4 orang sih saya barang, tapi mungkin di 1500 memang diciptakan gitu ya, dia untuk lebih menopang lagi nih bobot yang lebih berat, misalkan keluarganya full, barangnya juga full gitu ya.
Makanya kenapa diciptain varian 1500. Oke, bicara mesin, terus kemudian apalagi sih yang bikin nih Avanza series ini tuh jadi apa ya, primadona lah ya, primadona. Satu mesin, kedua kaki-kaki gitu ya. Kaki-kaki nih Toyota sudah sangat terkenal bandel ya. Dia kayak udah cocok banget nih di iklim Indonesia nih ya, di jalan yang memang tidak terlalu halus gitu ya, jalannya masih agak geradak-geradakan gitu, dan terus terbukti nih gitu ya, dibawa ke luar kota ya, dalam artian mungkin mau ke Jawa, mau Sumatera, sejauh ini tidak pernah menyulitkan lah, dalam artian gitu ya, menyulitkan tuh misalkan pun ada kerusakan gitu, partnya pun masih dapat sangat mudah dijangkau, harganya juga relatif tidak terlalu mahal. Tapi yang paling penting kan mudah didapatkan nih, di mana aja nih kita bisa dapat. Dan yang lainnya, misalkan taruhlah kita ada di daerah-daerah tertentu yang memang mungkin ya, sorry gue bilang daerahnya daerah terpencil gitu, pasti montir-montir juga sudah sangat apa ya, sangat welcome gitu ya, dalam artian ini udah kenal lah sama Avanza. Mungkin kurang lebihnya itu ya yang menjadi pilihan. Terus yang sudah gitu, para penikmat Avanza dan mungkin gue sendiri gitu ya, Avanza ini terkenalnya irit banget. Untuk mobil dipakai hari-hari ini worth it banget ya gitu loh, dalam artian bensin irit, AC dingin, udah selesai nih. Terus apalagi kalau kita yang tinggal di kota-kota besar, Matic gitu ya, itu ngebantu banget nih gitu kan. Mungkin ada yang dari pulang jam-jam office hour gitu ya, jam-jam kerja gitu kan, atau misalkan pakai mudik segala macam, itu kayaknya Matic irit, AC dingin itu solusi untuk keluarga-keluarga di kota-kota besar. Oke. Kelebihan ada, kekurangan pasti ada gitu ya. Kekurangan yang gue sendiri rasain dari Avanza itu memang ya, kita tidak usah berharap lebih dalam artian ini MPV yang benar-benar multi guna gitu ya. Ya kita kesampingkan dulu nih masalah kenyamanan gitu ya. Mungkin dengan harga yang sama gitu, kita bisa pakai mungkin Innova ya gitu ya, untuk mobil keluarga gitu. Atau mungkin mau sedan sekalian gitu, pilihannya juga dengan range harga 120 sampai 130 tuh pilihannya banyak banget gitu ya. Bahkan lu Corolla Series, Camry gitu ya, mungkin tuh kita juga udah bisa dapetin tuh di harga segitu gitu ya. Oke, kekurangannya satu, kita tidak berharap banyak sama kenyamanan. Kedua, kabin ya gitu loh, karena ya memang mobil ini dilahirkan adalah untuk mobil segala medan gitu loh, jadi mungkin kenyamanan dalam kabin ini tidak terlalu dipikirkan gitu. Kabinnya tidak terlalu senyap ya, dalam artian suara-suara luar tuh masih masuk gitu ya. Mungkin dari gue itu ya kekurangan. Tapi dari kekurangan dan kelebihannya Avanza ini gitu ya, kok kayaknya lebih melihat banyak kelebihannya ya, dari segala aspek gitu ya. Kita buka segala aspeknya, kok lebih banyak kelebihannya. Makanya mungkin sampai akhirnya gue rasa itulah kenapa banyak orang yang memilih Avanza ini untuk menjadi pilihan kendaraannya ya. Mungkin di rumahnya ada mobil lain kali, tapi untuk moving kayaknya Avanza ini jadi juara gitu ya. Di samping yang tadi kelebihan yang gue sebutin, ada juga kelebihan di harga jual ya. Avanza itu di harga jual itu masih kuat banget ya, sekalipun udah mungkin di atas mobilnya udah di atas 5, 6 atau mungkin udah di atas 10 tahun. Gue rasa Avanza itu stabil gitu. Mungkin itu salah satu alasan juga tuh dijual. Ini kayak contoh stok kita yang ini nih gitu ya. Ini kita belum up untuk kontennya, untuk video, untuk fotonya. Tapi ini mobil udah sold out. Gue juga
ya alhamdulillah ya gitu ya, bisa laku. Tapi kok bisa secepat itu sih gitu loh. Ini kayak contoh spek yang di belakang, kita punya Veloz 2012, kebetulan dapatnya juga posisinya antik, kilometernya masih 28.000 ongoing, service record, tangan pertama dari baru, ban juga masih tembus, bahkan kursi belakang itu masih terbungkus dengan plastik dan aroma dalamnya itu masih bau-bau. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ngerasain beli mobil Toyota baru pasti kenal dengan bau itu gitu loh. Nah ini di Veloz di belakang kita ini posisinya masih seperti itu, dan bisa dikategorikan kita jual juga dengan harga yang mungkin di atas pasaran ya, di atas pasaran. Mungkin dengan Veloz yang tahun yang sama dengan kondisi yang rata-rata, let's say di 110 juta sampai 120 jutaan ya dengan tahun yang sama, tapi kondisinya rata-rata. Nah karena kita punya mobil yang di kondisinya di atas rata-rata ini gitu ya, kita juga buka di harganya disesuaikan dengan kondisinya, karena kita ambilnya juga udah lumayan cukup mahal ya gitu, udah hitungannya udah cukup mahal, tapi karena kondisi ya oke lah kita sikat aja gitu. Kita jual ini mobil 130 juta nego, 130 juta nego, kunci 2, pajak panjang, bahkan ban ini masih tembus ya, 2012 gitu ya, bannya masih tembus, dan nggak perlu waktu yang cukup lama gitu ya, kurang dari 1 minggu mobil ini udah pindah tangan dari kita ke pemilik baru gitu ya. Nah dilihat dari situ aja gitu ya, berarti kan ya kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak dalam artian ya dengan kondisi yang masih oke, kita ambil aja Veloz gitu. Perbandingannya kenapa? Harganya dibilang untuk mobil low KM aja kita harganya dibilang nggak terlalu, ya masih under 150 lah ya, dibandingkan sama mobil-mobil mungkin mobil-mobil muda gitu ya. Harganya juga kita sekarang tahu lah untuk LCGC atau apapun itu yang pilihannya juga banyak gitu kan, tapi kok kayak kurang seret kalau gue pribadi gitu kan. Lebih baik ngambil mobil-mobil yang memang sudah terbukti ya, ini gue bilang ini mobil sudah terbukti gitu ya, dari 2000 mungkin generasi pertama seingat gue tuh 2004 mobil Avanza ini keluar sampai dengan tahun ini Avanza, dan sekalipun banyak rival gitu ya, banyak rival untuk di kelasnya, tapi ya Avanza tetap masih jadi pilihan gitu ya, karena ya itu tadi gitu, kelebihan kekurangan pasti ada, tapi kok kelihatannya lebih banyak kelebihannya gitu ya. Oke. Mungkin segitu dulu review singkat. Kenapa sih gitu loh, alasan apa sih yang membuat ini teman-teman semua gitu, kalian yang nonton ini bisa pilih aja udah Avanza gitu, udah selesai masalah bensin irit, pajak juga nggak terlalu mahal gitu ya, bensin irit pajak nggak terlalu mahal, maintenance juga mungkin boleh dibilang low maintenance ya. Kenapa gue bilang low maintenance ya, mobilnya jarang banget rusak gitu ya. Kalau sampai sekelas Avanza itu rusak gitu ya, berarti kan perlu ditanyakan tuh gitu loh, apakah mungkin ada yang terlambat lah pergantian item-itemnya gitu, ABCD-nya gitu loh. Tapi kalau misalkan dengan perawatan yang minim aja, mestinya mobil ini tuh kuat banget gitu ya, kuat banget gitu. Mobil ini ya worth to buy lah gitu ya, layak untuk dibeli, layak untuk dipilih gitu ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari, bukan penjelasan ya, apa nih, bukan review juga ya, apa ya namanya, alasan-alasan kenapa sih harus milih Avanza nih gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari kami. Sampai ketemu di video kami berikutnya, mungkin konten-konten kami berikutnya. Jika kalian berkenan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, and comment. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.